Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat kartesius. Seperti yang kalian lihat di depan kalian, ini ada peta konsep dari koordinat kartesius. Nanti di materi ini kita akan belajar tentang posisi titik, yang titik asal, sumbu X, sumbu Y, dan posisi garis. Jadi materi ini adalah salah satu materi yang paling mudah untuk kelas 2 atau kelas 8. Oke, kita langsung saja untuk materinya. Materi ini yang ada peta konsep ini sudah saya upload di Google Classroom. Jadi kalian kalau ingin membaca-baca atau menambah referensi sumber belajar, kalian bisa lihat di sana. Oke. Sistem koordinat kartesius itu yang penemukan adalah Pak René Descartes. Pak René Descartes ini adalah seorang yang telah menemukan sistem koordinat kartesius. Apa kegunaan sistem koordinat kartesius dalam sehari-hari? Banyak sekali ya. Jadi kayak tata letak di bumi yang berdasarkan lintang dan garis bujur itu juga didasari oleh sistem koordinat kartesius. Sama di peta juga seperti itu. Kalau kita ingin menentukan misalkan peta dari Al-Quran, nah itu ada petanya, berapa X-nya, berapa Y-nya, atau berapa garis bujurnya, berapa garis lintangnya. Nah, itu kegunaan sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sebelum melanjutkan pembelajaran, penilaian yang akan saya lakukan itu ada penilaian pengetahuan, yaitu nanti ada tugas-tugas dan ulangan itu yang akan mendasari nilai pengetahuan yang akan saya berikan. Yang kedua, nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu kalau di matematika nilai dari seberapa terampil kalian mengerjakan suatu soal misalkan. Nah, itu urutannya benar atau salah, bagus atau tidak dalam mengerjakan. Dan ketiga, nilai sikap. Nah, secara online ini nanti nilai sikap seperti misalkan tepat waktu dalam mengerjakan tugas, terus aktif dalam bertanya, itu termasuk dalam nilai sikap. Oke, itu ya penilaian yang akan saya lakukan di pembelajaran matematika kali ini. Oke, kita langsung koordinat kartesius. Saya ini mengingatkan kalian apa itu koordinat kartesius. Ini di SD sudah pernah kalian belajar ya tentang koordinat kartesius. Ini saya buat seperti ini. Nah, koordinat kartesius itu ada yang ke atas ini vertikal, dan yang ke bawah, yang ke samping ini horizontal. Yang vertikal yang ke atas itu namanya adalah sumbu Y, yang ke horizontal ini adalah namanya sumbu X. Nilainya yang sini positif, dan seterusnya, ini ada gininya. Yang ini negatif. Sama yang ini adalah sumbu positif. Kalau sumbu Y
ini sumbu negatif. Ini ya. Nah, misalkan saya punya titik, ini namanya titik koordinat kartesius. Misalkan di sini. Ini. Misalkan titiknya ini ada titik A. Letak titik A ini adalah berapa? Ada yang sudah masih ingat? 3,2. Kok bisa Pak 3,2? Ya, iya. Untuk titik koordinat itu selalu diawali dengan X dan Y. Maksudnya titik ini lurusnya ke X berapa? Kita lihat di 3. Titik ini lurusnya di Y berapa? Di 2. Jadi titik ini berada di titik 3,2. Nah, sudah sedikit ingat ya tentang koordinat kartesius. Nah, kalau sudah ingat, kita masuk ke materi yang sesungguhnya. Itu hanya pengantar. Materi yang sesungguhnya itu adalah posisi suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, misalkan ini saya punya ini koordinat kartesius, kelihatan ya. Misalkan titik A ini ada di titik 2,6. Nah, posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y bagaimana Pak? Ini ya. Ini saya tulis posisi titik A posisi titik A terhadap sumbu X, berarti tulisnya titik A berjarak, kita hitung jaraknya titik A ini terhadap sumbu Y dulu. Kita hitung 1, 2. Jadi titik A ini berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Jadi titik A ini berada 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak, kita hitung jaraknya ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini yang dinamakan posisi titik. Jadi posisi titik itu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana bisa dipahami? Bagaimana kalau posisinya ada min-minnya Pak, nih kayak yang C. Coba bagaimana? Yang C ini, misalkan yang seperti yang C kan min 2,3. Berat posisi titik titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y berapa? Kita hitung saja, berarti 1, 2. Berarti posisinya berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 1, 2, 3 satuan terhadap sumbu X. Hanya seperti itu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, paham ya? Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat chatting WA. Kita lanjutkan. Setelah kita mengenal posisi, kita harus mengenal juga yang namanya kuadran. Lihat ini kuadran 1, ini bacanya, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Apa itu kuadran? Kuadran itu kayak sistem letak di koordinat kartesius. Hanya sebutannya saja. Kuadran 1 itu selalu di sini, jadi yang di sini. Pokoknya X-nya positif, Y-nya positif itu ada di kuadran 1. Yang di sini di kuadran 2 kalau X dan Y-nya
X-nya negatif, Y-nya positif, itu di kuadran 2. Kalau di kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau di kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Itu saja yang harus kalian ketahui untuk kuadran. Selanjutnya sudah selesai materinya, hanya itu. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya hanya mengenalkan apa itu sistem koordinat kartesius, terus posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan kuadran. Ini saya beri beberapa contoh soal. Ini kembali yang tadi. Misalkan ini titik G, saya sudah tulis. Titik G ini terletak pada posisinya berapa gitu ya. Kan ditanyain titik G ini berarti terletak berjarak berapa, 5 satuan terhadap sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 kesini ya sumbu Y ya. Berarti titik G ini berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, dan berjarak 1, 2, 3, 4 satuan terhadap sumbu X. Itu. Terus titik G ini terletak pada kuadran berapa tadi yang baru saya jelaskan. Kalau ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti titik G ini terletak pada kuadran 4. Paham ya? Iya. Ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat chatting, SMS atau SMS. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.